Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pengadilan, Anda kembali menyaksikan program Kabar Sepekan di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Kali ini akan kami sampaikan sejumlah kegiatan rutin selama 1 minggu di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, edisi 15 sampai dengan 19 Januari 2024 bersama saya, Alexandra. Inilah Kabar Sepekan selengkapnya. Pada hari Senin, 15 Januari 2024, di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, digelarlah apel pagi yang dihadiri oleh seluruh pegawai. Dalam apel tersebut, Bapak Dr. Andes Nusirwan, SHMH, selaku pembina apel, menyampaikan pesan penting mengenai budaya 5S, sapa, salam, senyum, sopan, santun, serta menerapkan 8 prinsip kerja profesional. Dalam pidato pembukaannya, Bapak Dr. Andes Nusirwan, SHMH, mengingatkan seluruh pegawai tentang pentingnya menerapkan budaya 5S di lingkungan kerja. Beliau menyampaikan bahwa dengan sapaan yang ramah, senyuman yang tulus, salam yang hangat, sopan dan santun dalam berinteraksi, kita menciptakan atmosfer kerja yang harmonis dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Bapak Dr. Andes Nusirwan, SHMH, menjelaskan mengenai 8 prinsip kerja profesional yang harus diterapkan oleh seluruh pegawai. Dengan berakhirnya apel pagi tersebut, seluruh pegawai Pengadilan Agama Lubuk Linggau diberi semangat dan motivasi untuk terus menerapkan budaya 5S serta prinsip kerja profesional dalam menjalankan tugas masing-masing. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, profesional dan meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Berita selanjutnya, Pengadilan Agama Lubuk Linggau kembali berhasil mengeksekusi 2 amar putusan perkara cerai talak yang dapat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Meskipun termohon tidak hadir dalam persidangan ikrar talak, namun pemohon atas perintah hakim telah melaksanakan amar putusan tersebut dengan cara menitipkan dengan kepanitraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Perkara cerai talak dengan nomor 1050-PDT.G/2023 PA.LLG berupa uang yang terdiri nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000, mut'ah berupa pakaian, perkara cerai talak dengan nomor perkara 1220-PDT.G/2023 PA.LLG berupa uang yang terdiri dari nafkah untuk anak setiap bulannya minimal sebesar Rp600.000 sejak perkara ini diputus sampai anak tersebut dewasa, sekurang-kurangnya usia 21 tahun atau menikah, dengan kenaikan 10% setiap tahun dari nilai nafkah tersebut di luar kebutuhan kesehatan dan pendidikan, serta perkara cerai talak dengan nomor perkara 1272-PDT.G/2023 PA.LLG yang terdapat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan dihadiri oleh termohon dalam persidangan ikrar talak. Namun pemohon atas perintah hakim telah melaksanakan amar putusan tersebut dengan cara menyerahkan langsung uang tersebut kepada termohon di muka sidang Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Uang tersebut yang terdiri nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000, mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000, sehingga pengucapan ikrar talak pun bisa dilaksanakan dan uang tersebut langsung diserahkan kepada termohon. Berita selanjutnya, bertempat di Mushola Al-Arif Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dilaksanakan acara kiriman doa atas meninggalnya Bapak Haji M. Ngatirin MH bin Kusnan dan Ibu Haja Nurhayati binti Anwar, istri Haji Ismail Abu Hasan. Acara diikuti oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, hakim dan pegawai, serta tenaga honorer Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Ketua dalam sambutannya menyampaikan bahwa segenap pimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Lubuk Linggau turut berduka cita atas meninggalnya ayahanda dari hakim dan ibunda dari sekretaris Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Kita semua mendoakan kiranya amal ibadah almarhum dan almarhumah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa dan kesalahannya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapnya dan segenap keluarga yang ditinggal almarhumah diberikan kesabaran dan ketabahan
dalam menerima musibah yang menimpa keluarga. Di akhir acara, Wakil Ketua menyerahkan bantuan sosial kepada 2 orang pegawai tersebut sebagai wujud kepedulian keluarga Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Selasa, 16 Januari 2024, bertempat di ruang Sekretaris Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Haji Muhammad Zazili SAG mengadakan kegiatan penyerahan SK Mediator Non-Hakim. Penyerahan ini diberikan langsung oleh Sekretaris kepada Mediator Non-Hakim. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Bapak Haji Muhammad Zazili SAG dan Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau, yaitu Ivan Honasan SHCPM, Darmansyah SHCLA CMED, dan Harisman Habibi SHMKN CPW CPM. Kegiatan ini sebagai sarana silaturahmi antara Pengadilan Agama Lubuk Linggau dengan Mediator Non-Hakim. Rabu, 17 Januari 2024, Pengadilan Agama Lubuk Linggau mengadakan sidang keliling di kantor Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, yang mempersidangkan perkara sebanyak 4 perkara, yakni 1 perkara cerai gugat dan 3 perkara dispensasi kawin. Sidang keliling ini diikuti oleh Majelis Hakim dan Hakim Tunggal. Majelis Hakim terdiri dari Hakim Ketua, yaitu Muji Hendra SHI MAG sebagai Ketua, Hakim Anggota yaitu Waluyo SAG MHI sebagai Wakil Ketua, dan Mawardi Kusuma Wardani SSY, dan Hakim Tunggal yaitu Ahkam Riza Kafabi SHI. Berita selanjutnya, Ruang Media Center Pengadilan Agama Lubuk Linggau menjadi saksi dari pertemuan yang penting. Seluruh pegawai PPNPN, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, Pengadilan Agama Lubuk Linggau berkumpul dalam acara penandatanganan kontrak perpanjangan kerja tahun 2024. Penandatanganan kontrak perpanjangan kerja tahun 2024 ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi kinerja setiap pegawai PPNPN. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Bapak Muji Hendra SHI MAG, dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas. Beliau berharap dengan diperbaharuinya kontrak ini, para pegawai akan semakin termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pengadilan dan masyarakat. Kamis, 18 Januari 2024, Pengadilan Agama Lubuk Linggau mengadakan sidang keliling di kantor Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara yang mempersidangkan perkara sebanyak 3 perkara, yakni 2 perkara gugatan dan 1 perkara permohonan. Sidang keliling ini diikuti oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua, yaitu Dr. Andes Nusirwan SHMH, dan Hakim Anggota yaitu Mawardi Kusuma Wardani SSY, dan Ahkam Riza Kafabi SHI. Berita selanjutnya, dalam rangka persiapan menghadapi tahun 2024, Pengadilan Agama Lubuk Linggau menggelar rapat terbatas yang dihadiri Ketua, Sekretaris, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag PTIP dan Bendahara. Rapat dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dan dilaksanakan di ruang kerja Ketua dengan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau dan didampingi oleh Sekretaris. Topik utama dalam rapat ini adalah mengenai pembahasan anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 tahun 2024, yaitu mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk penyerapan di tahun 2024, rencana kerja dan program kerja yang diprioritaskan. Jumat, 19 Januari 2024, kegiatan gotong royong perdana di awal tahun 2024 pada Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Seluruh jajaran aparatur bergotong royong bersama-sama membersihkan lingkungan gedung kantor dalam rangka menciptakan kebersihan, kerapian, dan keindahan kantor yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Fokus pada gotong royong kali ini adalah bagian dalam gedung kantor berupa penataan arsip-arsip perkara yang sudah lama, pembersihan keramik menggunakan cairan pembersih, dan lain sebagainya. Berita selanjutnya bertempat di ruang kesekretariatan Kasubag Umum Keuangan Devi Afrianti SE, Bendahara Pengeluaran Ar-Rahmaniyar AMD, Pengelola BMN Amelia AMD AK, dan Bendahara Penerimaan Absari Tanzil Uzlah AMD AB
menghadiri secara daring rapat pendahuluan persiapan penyusunan laporan keuangan tahun 2023 unaudited. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sehubungan dengan persiapan penyusunan laporan keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023 dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia guna memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Berita selanjutnya bertempat di ruang media center. Ketua Muji Hendra SHI MAG, Sekretaris Haji Muhammad Zazili SAG, dan Panitera Pengganti Hongki Apricoh DSH mengikuti secara daring pembukaan kegiatan bimbingan teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH menyampaikan peningkatan kepemimpinan dan kapasitas sumber daya manusia akan menjadi fokus prioritas berikutnya di tahun 2024 ini. Melalui penguatan kepemimpinan dan SDM, Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan integritas dalam penegakan hukum. Berita selanjutnya, Pengadilan Agama Lubuk Linggau mengadakan sidang keliling di kantor Kelurahan Sumber Harta, Kabupaten Musirawas yang mempersidangkan perkara sebanyak 5 perkara, yakni 4 perkara gugatan dan 1 perkara permohonan. Sidang keliling ini diikuti oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim ketua yaitu Dr. Andes Nusirwan SHMH dan hakim anggota yaitu Mawardi Kusumah Wardani SSY dan Ahkam Riza Kafabi SH. Apel seri rutin Pengadilan Agama Lubuk Linggau bertempat di halaman kantor Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Apel seri ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Bapak Muji Hendra SHI MAG. Dalam apel yang berlangsung khidmat tersebut, beliau menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh aparatur pengadilan agama yang telah menunjukkan kinerja yang baik selama 1 minggu terakhir. Beliau menekankan pentingnya kebersamaan dan kerja keras dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban, mengingat peranan pengadilan agama dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan transparan kepada masyarakat. Selain itu, beliau juga memberikan apresiasi khusus terhadap program-program kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun ini. Dengan penuh antusias, beliau menyampaikan bahwa beberapa dari program tersebut telah mulai berjalan dengan lancar. Hal ini menandakan progres yang positif dan sejalan dengan visi pengadilan agama untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Apel sore ini berakhir dengan doa bersama, di mana semua aparatur memohon kekuatan, kebijaksanaan, dan perlindungan dalam melanjutkan tugas-tugas mereka. Semangat dan motivasi yang tinggi tampak jelas terpancar dari setiap aparatur yang hadir, menandai komitmen mereka untuk terus bekerja dengan baik dan efisien di minggu-minggu yang akan datang. Demikianlah kabar sepekan Pengadilan Agama Lubuk Linggau kali ini. Saya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam paling tinggi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.